saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Mbak Putri, mungkin Anda bisa sharing dulu temuan dari Litbang Kompas yang ternyata tadi sedikit saya sempat bicara dengan Mbak Putri, bukan hanya untuk melihat bagaimana opini masyarakat, tapi Litbang Kompas sendiri sudah sampai melihat ke lokasi langsung juga nih, bagaimana yang bisa dilihat dari tengah masyarakat di sana dan juga diperkirakan dan apa dampaknya ke depannya, Mbak Putri. Terima kasih Mas Timothy. Jadi awal Maret lalu kita bersama tim Kompas dengan teman redaksi Mbak Nelly, Mas Cipto dengan Mas Aldo dan fotografer Mas Tri, kami ke sana ke lokasi Kecamatan Sepaku, kemudian melihat ke lokasi inti yang sebenarnya tidak boleh masuk dan di kawasan sekitarnya termasuk ke Teluk Balikpapan. Nah setelah itu kami melakukan polling untuk membandingkan sebetulnya ada perbedaan nggak sih pendapat antara di masyarakat di sana dengan pendapat seluruh masyarakat Indonesia. Dari hasil jajak pendapat tadi sudah dikatakan bahwa lebih dari 3/4 ya itu optimis bahwa pemindahan itu bisa meningkatkan perekonomian. Dan mereka juga yakin bahwa 70% itu akan menjadi kota baru yang ideal, berkelanjutan dan sebagainya. Jadi masih senada ya antara masyarakat di sana sendiri dengan survei nasionalnya ya? Masyarakat optimis, tapi timbul keraguan itu sebetulnya lebih karena kita mengukur ya tahun 2019 kita mengukur keyakinan apakah jadi pindah atau tidak, itu angkanya 64%. Kemudian akhir Maret lalu kita ukur lagi menurun 60%. Iya. Jadi timbul keraguan itu mungkin bisa jadi karena pembiayaan. Karena di hasil polling itu jawabannya terbelah dua, artinya pembiayaan itu yakin bisa dibiayai swasta atau tidak, itu sekitar angkanya yang yakin itu 42%, yang tidak yakin 45,5%. Kemudian ketidakyakinan itu juga bermula dari RUU mereka tidak yakin itu hampir 60% ya akan selesai tahun ini. Nah, selanjutnya timbul kekhawatiran juga dari di bidang lingkungan dan sosial. Angkanya 72% yang untuk lingkungan dan sosial itu 60%. Nah, di masyarakat juga sama. Bulan teman-teman redaksi itu ada yang sampai ke Suku Mului, itu mungkin Mas Disaung tahu ya Mas, di sekitar Gunung Lumut ya. Mereka cukup khawatir hutan adatnya akan diambil karena dulu pernah kejadian mereka dialihfungsikan hutan adatnya itu, dan kalau dari Gunung Lumut itu kata teman-teman redaksi itu bisa melihat titik intinya, jadi merasa bahwa terancam lah seperti itu. Jadi ini kekhawatiran utama khususnya penduduk lokal di sana memang bagaimanapun juga menyimpan kekhawatiran kerusakan lingkungan begitu ya? Iya. Oke, dan ini tentu saja kekhawatirannya bukan hanya merusak lingkungannya saja, tapi akan mempengaruhi kehidupan mereka juga tentu saja, khususnya untuk masyarakat adat yang memang bergantung pada hutan adat tadi. Nah Mas Dwi, ini mungkin menjadi perhatian terhadap kerusakan lingkungan ini. Apa catatan dari Walhi terkait dengan antisipasi pemerintah untuk bisa meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan di sana? Ya, salah satunya memang perencanaannya memang harus ketat ya, jangan sampai kesalahan yang terjadi di Jakarta itu diulangi, Jakarta dan sekitarnya diulangi kembali di ibu kota baru. Perencanaan ibu kota ini nggak cuma sebenarnya kawasan intinya saja ya, tapi juga kawasan pemukimannya, dan biasanya justru yang yang paling hancur itu ketika tidak mampu merencanakan kawasan penyangganya, termasuk juga merencanakan transportasi, air bersih, air kotornya juga tidak mampu direncanakan dengan baik dengan jumlah penduduk karena sekian juta, itu yang mesti direncanakan dengan baik. Kalau dia tidak mampu, nanti kayak Jakarta ya, orang Jakarta merambah ke daerah Puncak, daerah Megamendung, ke daerah sekitarnya yang akhirnya menekan Jakarta juga akhirnya. Overpopulasi akhirnya justru membuat pemakaian atau penggunaan sumber daya sudah tidak kuat lagi untuk memberikan kecukupan bagi warga Jakarta. Ini yang Anda khawatirkan terjadi di Kalimantan Timur begitu. Tapi sebenarnya kalau melihat kondisi di lapangannya dan juga rencana dari berapa banyak yang akan menempati ibu kota ini, sejauh ini bagaimana Mas Dwi?
justru itu yang saya lihat ya, Ada perencanaannya. ketimpangan. Iya betul, ketimpangan di situ apa? Bagaimana nanti nggak usah jauh-jauh ya, ASN-nya akan pindah ke sana, tempat tinggalnya di mana, kemudian sekolahnya di mana, anak-anaknya sekolah di mana, kemudian kebutuhan air mereka seperti apa, kebutuhan makanan seperti apa, kan nggak dilihat sekarang tuh ya, belum muncul tuh kebutuhan itu, kebutuhan pemukimannya seperti apa, kebutuhan airnya juga, tahu saya itu airnya sekarang masih tidak akan cukup kalau sekian juta ASN dan keluarganya pindah ke sana, dan mereka harus menyediakan air bersih yang cukup untuk itu. Ini belum yang lain-lain ya, belum fasilitas penunjang lain-lain, kemudian pendukung yang lain-lain seperti kayak misalnya petugas transportasi umum, petugas kebersihan dan yang lain-lain ya, lain-lain yang nanti akan mendukung ibu kota juga kan harus dihitung juga. Oke, kalau ini berarti apakah bisa diatasi dari desainkah atau memang dari rancangan awal mengenai berapa banyak yang sebenarnya bisa ditampung, disesuaikan dengan kondisi alam di sana? Nah ya itu memang harus dari awal dirancang ya, dan ya kita melihatnya kalau dari model perancangannya tampaknya tidak bisa seperti itu ya. Misalnya desain pola kementeriannya juga kan masih sama ya kayak kementerian di Jakarta, masing-masing gedung kementerian punya gedung masing-masing, kemudian jauh-jauhan, tidak juga ada upaya misalnya meminimalkan si ASN-nya lebih sedikit gitu ya, lebih efisiensi karena gitu ya. Ya efisiensi, gedungnya juga makin efisien, transportasinya efisien. Kita kan makin modern, harusnya kebutuhan jumlah birokratnya makin berkurang, jumlah kementeriannya makin berkurang, gedungnya juga makin berkurang. Itu kan harus dilihat juga ke sana gitu ya. Kalau dia jumlahnya sama besarnya, pendukungnya sama besar, gedung-gedungnya besar-besar, itu ya akhirnya ya nggak efisien juga sebenarnya. Oke, Mbak Putri, berarti kalau keraguan mengenai mungkin tidaknya dibuat ini bahkan dari awal ya, dari rancangan undang-undangnya pun sudah ada keraguan dari masyarakat. Tapi sayangnya memang survei ini dilakukan sebelum desain keluar ya Mbak ya? Ya, awal Maret itu kan sebelum desain keluar, sebelum keributan Astana itu ya. Ya. Jadi tidak bisa kita tahu tanggapan masyarakat terhadap desain itu sendiri, sayangnya tidak tergambarkan dalam survei. Tapi ada kekhawatiran apalagi atau mungkin ada tanggapan mengenai perkembangannya sejauh ini bagaimana dari masyarakat? Kalau kekhawatiran itu kedua, selain dari Mului itu dari Transtigan, karena masyarakat sekitar itu adalah sekitarnya masyarakat Transtigan dari Jawa yang masuk ke situ sekitar tahun 70-an. Mereka mengkhawatirkan kekurangan air. Jadi kami Litbang itu pernah melakukan penelitian juga soal kekurangan air di Ibu Kota Baru tahun 2019. Jadi masyarakat di sana itu sebelum sawit masuk itu termasuk kawasan yang berlimpah air. Jadi mereka menggambarkan di kanan kiri rumah itu ada semacam tekungan belik air yang bisa diambil waktu-waktu. Jadi mereka juga bercerita bahwa mereka hanya akan membeli air kalau ada hajatan pernikahan dan sebagainya. Nah, setelah sawit masuk, air itu berkurang. Cekungan air itu sudah tidak ada lagi, sehingga mereka kekurangan air dan akhirnya berlangganan PDAM. Jadi selama ini mereka yang merasa tidak membutuhkan PDAM, sekarang jadi berlangganan PDAM. Jadi kekhawatirannya ketika nanti akan ada jutaan orang masuk itu akan kekurangan air. Meskipun sebenarnya secara data kan Kalimantan itu penyedia air cukup tinggi ya. Gitu. Bahkan dengan mereka juga khawatir dengan bendungan itu tidak bisa maksimal untuk menyediakan air karena kemungkinan daerah tangkapan airnya sudah rusak. Jadi saat ini pun sudah ada kesulitan air yang dialami oleh masyarakat mungkin di sebagian wilayah di sana? Mereka hanya mengandalkan dari jaringan air perpipaan PDAM tempat. Jadi tidak bisa dengan mungkin air tanah lagi dan air tanahnya tidak mungkin Mas. Mungkin Mas di Saung juga ini ya, rasanya asam ya Mas ya. Rasanya asam. Kita sudah sempat mengukur singkatnya basah. Terus kemudian air hujan itu alternatifnya air hujan, tapi mereka harus mengendapkan selama 3 hari dulu baru bisa dipakai, dan itu hanya sebagai air untuk mandi. Oke, berarti ini salah satu masalah yang akan dihadapi, bahwa air itu memang tidak bisa mengandalkan air tanah, tapi harus disediakan, harus ada sumber air yang jelas, yang berbentuk infrastruktur, yang mampu menyediakan bagi jumlah penduduk, apalagi penambahan jumlah penduduk pada saat IKN ini jadi di sana, begitu ya Mas Dwi ya?
Ya betul. Nah, kalau lihat dari catatan lokasi dari ibu kota ini kan rencananya akan dibuat di atas lahan yang saat ini ditanami tanaman industri. Nah, mungkin Mas Dwi bisa menjelaskan apakah akan menyentuh ke area dari Walhi lah paling tidak sejauh ini mengetahui apakah akan memakan area hutan adat kah milik warga di sana, apakah ada hutan lindung yang juga akan sampai tergerus kah, dan apa dampaknya kalau kita membangun pembangunan yang masif di atas lahan yang tadinya adalah lahan tanaman industri. Kalau di kawasan intinya sebenarnya sudah lama ya, alih fungsinya udah lama banget, jadi hutan tanaman industri dan perkebunan gitu udah lama kawasan intinya. Tapi kan ada zona penunjangnya ya, zona penunjangnya itu sebenarnya yang lebih luas ya untuk pemukiman dan pengembangan lain ya. Yang itu sebenarnya jadi jauh lebih krusial dan pasti akan kena ada beberapa kawasan lindung atau hutan yang sebenarnya masih belum dimanfaatkan. Ini penunjang berarti di luar area inti ibu kotanya berarti gitu ya? Iya, di luar area inti. Dan itu kan pasti terjadi ya di Indonesia itu. Kita sulit banget mencegah itu. Dan kalau ada pengembang datang misalnya mau bangun perumahan, kan seringkali bukan pengembang yang menuruti tata ruangnya ya, tapi tata ruangnya akhirnya menyesuaikan kepada pengembang. Ini yang terjadi, praktek yang terjadi di Indonesia. Nah itu apalagi kalau mau bangun perumahan untuk karyawan, untuk pendukungnya gitu, pendukung ibu kota di luar ASN-nya ya. Nah itu apakah mampu dia mengontrol itu? Nanti akhirnya jadi kayak seperti Jakarta ya, namanya urban sprawl ya. Jadi dia ke Jabodetabek makin meluas dan tidak terkontrol, tidak terkendali, transportasinya juga tidak terkendali. Itu yang salah satu ini kita ya, nanti jadi merambah hutan-hutan yang ada di sana juga ya ke yang lain-lain, akhirnya jadi berdampak juga sebenarnya ke ibu kota baru ini. Berarti ini menggambarkan pentingnya pengaturan dan juga ketegasan dari pemerintah daerahnya, karena sekali lagi ini kan di luar area inti ibu kota negaranya nih. Tapi kan ya tentu saja namanya ibu kota negara, ada berbagai usaha lain di situ, ada berbagai perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Termasuk ada warga yang menunjang perusahaan-perusahaan maupun usaha tersebut yang tidak tinggal di area inti ibu kota, sehingga menyebar keluar dari atau di sekitar ibu kota tersebut. Berarti pemerintah daerah harus menjadi pegangan di sini, ataukah masuk juga dalam rancangan dari pusat atau bagaimana, Mas? Harusnya sih ibu kota kan khusus ya ininya ya, yang mengelolanya khusus. Dulu ketika Jakarta ditetapkan jadi ibu kota kan juga ada undang-undangnya ya, dan khusus pengembangan Jakarta. Tapi dulu Jakarta juga sebenarnya di awal kan inginnya di Jabodetabek itu jadi satu kesatuan ya. Tapi kan yang terjadi enggak ya. Jadinya ya ASN juga kan berganti. Kemudian ketika dia mencari rumah untuk keluarganya, akhirnya mencari sendiri-sendiri, bukan daerah yang direncanakan oleh pemerintah. Kan kalau yang ASN masuk sekarang misalnya di Jakarta, dia udah mencari rumahnya sendiri, bukan ada perumahan khusus misalnya, perumahan khusus PHK, perumahan khusus dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan atau Setnek atau apa, udah nggak ada. Sekarang udah bebas mencari. Nah itu yang akan terjadi di ibu kota baru kalau tidak direncanakan dengan baik. Ya, puluhan tahun lalu mungkin kita mendengar lah yang namanya komplek Kemenkumham, komplek Kemenkes dan lain-lain. Sekarang mungkin sudah menyebar gitu ya, tidak ada yang secara khusus atau paling tidak semua ASN juga dipastikan menempati. Saya mau tahu dari sisi pemerataan ekonomi, Mbak Putri, itu ada detailnya tidak apa yang diyakinkan atau diinginkan oleh masyarakat ataupun paling tidak peserta survei ini mengenai pemerataan ekonomi ini? Kalau dari hasil survei mereka cukup optimis ya, 77% itu yakin bahwa akan meningkatkan perekonomian, dan itu juga harapan itu muncul dari masyarakat di sana. Jadi selama ini kan masyarakat di sana itu bergantung dari peternakan, kemudian perkebunan sawit yang lahannya juga sebenarnya sudah mulai berkurang karena untuk pembangunan bendungan itu. Jadi mereka berharap yang saya temui itu adalah generasi kedua. Mereka berharap generasi ketiga itu anak-anaknya bisa menikmati adanya ibu kota itu. Jadi bisa bekerja, bisa berusaha di ibu kota itu. Tapi mungkin juga menimbulkan kekhawatiran ya kalau dari sisi sosial, karena tingkat pendidikannya cukup rendah, rata-rata itu SD.
Itu mereka khawatir kalau tidak bisa bersaing dengan para pendatang, ya, mungkin ASN dan sebagainya itu. Saya baru bertanya mengenai kekhawatiran ketimpangan ekonomi justru yang mungkin terjadi. Adakah kekhawatiran itu juga khususnya untuk masyarakat yang saat ini sudah tinggal di daerah sekitar calon ibu kota negara ini? Ya, ketimpangan itu juga jelas ya, karena kan mereka sekarang hanya mengandalkan pertanian, juga tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Jadi ketika nanti ada masuk itu pernah saya temu juga itu orang pasar. Jadi mereka bercerita mungkin di awal-awal kita bisa ditampung ya sebagai buruh kasar, pekerja bangunan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan pendataan kalau saya kemarin tanya. Mereka khawatir kalau itu sudah selesai, mereka nggak dipakai lagi karena tingkat pendidikannya rendah SD. Toh mereka nanti akan bekerja apa ya setelah semua terbangun, semua sistem berjalan, mereka takut tersisih dan akhirnya ya seperti mungkin kekhawatirannya kalau mereka katakan seperti warga Betawi di Jakarta itu. Oke, jadi itu yang dikhawatirkan terjadi. Nah, saya ke Mas Dwi, terakhir catatan bagi pemerintah karena sekarang kan kita masih dalam rancangan undang-undang dan tentu saja semua langkah yang kita inginkan agar ibu kota negara ini benar-benar siap dan tidak hanya siap di area inti tapi siap juga untuk area-area sekitarnya, penopangnya dan semua kondisi sumber daya juga tersedia dalam arti tersedia dan berkelanjutan ya, jangan juga tersedia hanya untuk memenuhi kebutuhan saja gitu, tapi berkelanjutan. Apa catatan Anda atau pesan utama Anda bagi pemerintah yang masih dalam tahap rancangan ini? Saya kira jangan terburu-buru ya menyelesaikan undang-undang ini seperti undang-undang omnibus. Kan udah diomnibuskan juga ini sebenarnya ya undang-undang ibu kota baru, tapi jangan terburu-buru kembali membuka pendapat publik dan ini kan bukan hanya untuk pemerintahan sekarang sebenarnya kan ya, untuk pemerintahan ke depan juga, untuk yang lain-lain masa depan kita juga ya, yang lain-lain. Jadi dibuka kembali ke publik ya, jangan sampai kayak perencanaan istana ya, tiba-tiba keluar seperti itu, tidak dibuka ke publik prosesnya seperti apa. Makin banyak masukan semakin baik dan kita nggak usah terburu-buru ya, apalagi kan ya, jangan diburu-buru dulu. Kita selesaikan lahan-lahan, diskusi lebih banyak lagi, membuka masukan lebih banyak lagi. Oke, tapi kalau target 2024 istana dan sejumlah perangkat sudah masuk, tampaknya memang harus cepat, Mas Dwi. Saya kira kita harus berpikir lebih panjang lagi ya. Kalau diburu-buru hasilnya nggak akan memuaskan dan ruginya banyak banget gitu ya. Kalau sudah terbangun kemudian gagal kan jadi kerugian buat banyak pihak. Oke.